Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi saya bikin channel ini rencananya untuk kita sama-sama belajar dunia tentang YouTube ya. Jadi saya ini tergerak hati untuk membuat video karena saya lihat banyak orang-orang yang memberikan tutorial yang sebenarnya saya rasa itu kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi eh, saya hanya ingin sedikit berbagi informasi aja kepada teman-teman sekalian. Semoga informasi yang saya sampaikan itu akan bermanfaat. Jadi kemungkinan video ini akan sedikit panjang. Jadi saya harap teman-teman mempersiapkan kuota dan waktunya ya, karena eh, ini saya lebih fokuskan untuk teman-teman yang sering bermain VPN ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa apa sih VPN itu. Kemudian dengan teman-teman menggunakan VPN, kemudian teman-teman masuk ke YouTube untuk mendapatkan uang ya. Saya rasa itu suatu tindakan yang sangat-sangat konyol ya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan kenapa hanya menggunakan VPN orang-orang berani masuk ke dalam YouTube ya. Jadi teman-teman juga harus mengetahui bahwa antara perusahaan VPN dan Google ya itu berbeda, jauh sangat berbeda. Dari segi capitalnya berbeda, kemudian dari resourcesnya juga berbeda ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi tidak mudah ketika teman-teman menggunakan VPN kemudian langsung masuk ke dalam YouTube. Itu sesuatu yang konyol saya rasa ya. Jadi kemungkinan saya akan sedikit ngulang-ulang ngomongnya karena saya tidak menggunakan skrip ya. Jadi saya langsung merecord aja video ini. Jadi hari ini saya mau sedikit aja sharing ilmu untuk teman-teman ya. Saya ingin memberitahu masalah locally code ya, tentang locally code. Apa sih locally code dan fungsinya untuk para pemain VPN ya. Nah, teman-teman cari dulu apa sih locally code itu. Nah, ini ya, bisa cek di Wikipedia. Nah, locally code itu adalah kode bahasa ya. Nih, language code ya, atau kode negara tertentu. Nah, biasanya kalau teman-teman mau cek locally code-nya bisa di sini ya. Ini kan website yang biasa teman-teman yang para pemain VPN gunakan untuk sebagai patokan aman atau enggaknya untuk masuk ke YouTube ya. Oke. Di sini 90% ada perbedaan waktu. Ini sangat sangat gampang sekali untuk menjadikannya 100% ya. Tapi mungkin kita nggak membahas itu ya. Ini saya mau bahas ini ya. Ini namanya locally code teman-teman. Locally code itu kodenya itu seperti ini ya. Dia ada kodenya untuk beberapa negara itu ada kodenya. Kita buka yang ini aja ya, contoh ya, ini hanya sekedar contoh ya. Oke, nah ini dia kodenya, kode bahasa ya. Ini menunjukkan bahwa bahasa suatu negara menggunakan kode ini ya. Nah, jadi ini memang jarang dibahas ya, jarang dibahas di tutorial-tutorial seputar YouTube ya saya rasa. Jadi saya mau sedikit membahasnya gimana cara ngerubah ini untuk sesuai dengan negara kita ya. Dan jadi langsung saja saya coba praktikkan ke sini. Saya udah siapkan. Oke. Jadi cara penggunaannya ada beberapa cara ya. Teman-teman bisa menggunakan menu setting ya, kemudian masuk ke setting, kemudian menu advance, kemudian ke language bahasa, kemudian klik di sini ya, kemudian teman-teman add language ya. Nah, di sini teman-teman sesuaikan negara mana yang mau teman-teman gunakan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan VPN dari negara Jerman atau negara manapun ya, terserah. Teman-teman tinggal checklist di sini kemudian di add ya. Nanti dia tampil di sini. Kemudian nanti untuk mengaplikasikannya teman-teman klik di sini titik 3 kemudian ini display Google Chrome in this language. Nanti dia muncul pemberitahuan untuk di relaunch. Nah, ini relaunch.
Ketika kita merelaunchnya, maka dia akan berubah menjadi bahasa yang kita pilih. Nah, di sini saya contohkan bahasa Indonesia ya. Jadi ketika kita relaunch, dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, ini udah berubah ya jadi bahasa Indonesia ya. Ini teman-teman bisa lihat ini sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, untuk mengembalikannya ya sama seperti ini ya. Bisa membalikan ke bahasa aslinya. Di sini saya kembalikan ke bahasa Inggris saja ya. Oke, sini saya kembalikan aja ke sini. Oke, dia udah kembali ke bahasa semula ya. Jadi bisa lewat sini teman-teman merubah bahasa tadi. Kemudian bisa juga menggunakan extension ini ya di Chrome. Kita contohkan di Chrome aja. Tadi saya ini buka Mozilla ya, Firefox. Sekarang kita coba contohkan Chrome karena ini browser yang sering digunakan ya. Kita coba locale switcher. Oke, teman-teman ketikkan ini locale switcher. Nah, di sini nanti seperti ini ya logonya. Nah, saya kan udah install ya. Ini saya sudah install, jadi saya tinggal munculkan aja di sini. Ya, ini sudah muncul ya. Jadi teman-teman bisa masuk lagi ke word.net ya. Nah, bisa masuk lagi ke word.net. Nah, di sini kan kita kan negara Indonesia ya. Nah, kita bisa pilih lewat sini. Kita bisa pilih lewat sini, cari bahasa Indonesia. Oke, ini Indonesia. Nanti dia akan nge-reload. Nah, di sini berubah. Ya, di sini berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, fungsinya apa? Untuk sebagian negara ya. Kalau seandainya teman-teman menggunakan VPN dari negara Jepang atau negara Korea Selatan atau negara Cina ya. Nah, itu mereka biasanya browsernya, semua sistem komputernya menggunakan bahasa mereka. Ini saya kasih informasinya kepada teman-teman supaya ketika teman-teman masuk ke YouTube ya, itu teman-teman dianggap sebagai natural orang dari negara tersebut gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan VPN dari katakanlah negara Jepang ya. Nah, teman-teman dianggap sebagai orang dari negara Jepang karena dilihat dari browsernya teman-teman itu menggunakan bahasanya bahasa Jepang ya. Biar kelihatan lebih natural ya. Oke, jadi kita coba di YouTube ya. Coba di sini. Nah, ini kan masih menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, merubah bahasa ini teman-teman bisa dari sini sebenarnya. Cuma kalau dari sini ya, saya menyarankan juga teman-teman merubahnya dari sini karena ini di sistemnya dia akan membaca bahwa kita itu memang merupakan native speaker atau memang penutur asli bahasa di negara VPN yang kita pilih ya. Jadi kita pilih di sini Indonesia, kita klik. Nah, dia akan berubah jadi bahasa Indonesia. Ini teman-teman bisa lihat ini bahasa Indonesia ya. Kemudian teman-teman bisa rubah di sini juga. Teman-teman juga saya sarankan merubah di sini ya. Teman-teman pilih, klik cari di sini more tools, kemudian developer tools, kemudian cari di sini more tools, cari yang sensor ya. Nanti dia akan keluar di sini. Nah, setelah keluar di sini teman-teman bisa menambahkan daerah mana yang teman-teman mau, negara mana yang mau ditambahkan ya. Nah, saya contohkan di sini kita manage, kita akan tambahkan Jakarta ya. Kita akan tambah Jakarta. Nah, gimana cara menambahkannya? Teman-teman cari dulu, buka aja Google Map, buka aja Google Maps, kemudian ketikkan aja Jakarta.
Oke. Nah, terserah teman-teman mau letakkan di mana titiknya ya. Terserah mau letakkan di mana titiknya. Klik di sini. Ini tutorialnya penjelasan untuk PC ya. Untuk PC nanti banyak sekali penjelasan untuk Android juga nanti kita bahas. Nah, saya biasa lebih suka pakai PC ya karena lebih bisa banyak di otak-atik ya. Jadi kita masukkan aja ini. Pertama kita bisa ini dulu add location, kemudian ketikanya di sini Jakarta, kemudian nah lat dan long ini artinya latitude dan longitude ya. Teman-teman bisa ambil aja di sini. Ini latitude-nya di sebelah sini, di copy, kemudian dimasukkan ke sini, kemudian longitude-nya di copy lagi, masukkan lagi ke sini. Ya. Kemudian untuk time zone-nya. Nah, time zone-nya teman-teman bisa cari di sini. Bentar. Lagi loading. Nah, HLC time zone bisa search saja, coba kita cari Jakarta. Ada nggak? Nih, Jakarta ya. Kita masukkan parameternya, time zone-nya ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk locale code-nya, ini locale code-nya kan kita negara Indonesia ya. Saya udah tahu, jadi langsung aja. Jadi ini locale code kita. Nanti di negara-negara lain punya kode sendiri ya. Nah, cara mencari locale code-nya itu tadi. Teman-teman bisa cari aja listnya, terserah mau di mana juga ya. Dia seperti ini. Nah, masukkan ke sini ya. Nah, setelah selesai semuanya, kalian klik add ya. Klik add, kemudian close saja di sini ya. Nah, jadi teman-teman juga saya perlu sampaikan, nanti teman-teman sesuaikan dengan VPN-nya ya. Saya lupa kasih tahu ya. Jadi kita sesuaikan dengan VPN-nya. Coba di sini kita cek mylocation.org. Nah, ini saya lupa. Jadi kita sesuaikan itu tadi dengan latitude dan longitude ini ya. Coba kita buka lagi. Sensors, kemudian cari Jakarta. Oke, kita manage, kita ganti dulu. Ini ada sedikit Oke, ininya kita rubah. Kemudian ininya juga kita pastikan di sini longitude-nya biar sesuai dengan VPN-nya. Kita save, kemudian coba kita close. Coba kita pilih lagi. Oke, nah ini udah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini kita udah masukkan Jakarta ya. Kemudian untuk latitude sama longitude-nya juga udah kita sesuaikan dengan lokasi VPN kita ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan dengan negara mana yang mau teman-teman pilih ya. Sesuaikan juga dengan ininya, latitude longitude dari VPN-nya ya. Oke, jadi setelah itu, nah nanti jadi teman-teman bisa cek di sini, ya bisa cek di sini untuk bahasanya ya, bahasanya semua sudah sesuai dengan VPN-nya. Jadi ketika teman-teman membuka YouTube ini sudah sesuai, ya. Nah kemudian ya, mungkin ini hanya sedikit aja yang saya sampaikan, informasi saya sampaikan, masih banyak yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya mau sedikit kasih gambaran ya teman-teman ya. Saya sangat tidak menyarankan teman-teman semua untuk menggunakan cloningan Chrome ya. Karena itu sama saja sesuatu hal yang konyol yang teman-teman lakukan ya. Karena saya lihat banyak orang yang memberikan tutorial untuk mengcloning Chrome. Sebenarnya untuk
mengcloning Chrome. Chrome di cloning itu ada tujuan tertentu ya. Tidak untuk kalian mendapatkan uang dari YouTube. Karena itu sangat mudah kalian terdeteksi. Makanya banyak yang menyampaikan bahwa akun mereka di-ban, kemudian banyak hal ya, mereka ketahuan menggunakan VPN. Di sini saya sedikit kasih gambaran ya pada teman-teman ya. Kenapa kalian nggak boleh menggunakan, atau saya sarankan jangan menggunakan Chrome, cloningan Chrome kalau kalian tidak tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Di sini saya kasih contoh aja ya. Mana ya? Oke. Ini udah di close tadi. Saya kasih contoh di sini. Ya, ini saya cloning ya, saya cloning. Oke, kita pakai 2 aja sebagai contoh ya. Kita pakai 2. Kita sesuaikan dulu di sini biar enak dilihat. Oke, ya. Nah, kenapa teman-teman tidak boleh menggunakan cloningan Chrome? Ya, tidak boleh menggunakan cloningan Chrome. Ini saya matikan dulu. Ini coba kalian ketikkan browser leaks.com. Di sini juga kalian ketikkan browser leaks.com ya. Oke. Nah, setelah kalian klik begini ya, coba kalian ketikkan kalian pilih menu ini, canvas fingerprint. Ini close saja iklannya ya. Di sini kalian juga pilih canvas fingerprint. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini kita cloning Chrome ya, cloning Chrome. Tapi kalian punya jejak yang sama ya. Teman-teman bisa lihat ini angkanya EAC99711. Ini juga sama, EAC9971711. Jadi ini kedua cloningan Chrome ini memiliki jejak yang sama, teman-teman. Itu sebabnya ketika kalian membuka YouTube dengan cloningan seberapa banyak pun, kalian akan tetap ketahuan karena kalian punya jejak yang sama. Jadi jangan beranggapan ketika kalian menggunakan VPN lalu kalian aman, itu enggak. Banyak sekali faktor yang harus kalian ketahui tentang ketika kalian mau mendapatkan uang dari YouTube ya. Jadi saya sarankan kalian tidak melihat channel-channel yang menyampaikan tutorial-tutorial yang sembarangan ya. Kalian harus cari channel yang sekiranya memang pembahasan dunia ya, para pemain VPN itu cukup mendalam ya. Karena itu nggak mudah kalau kalian mau masuk ke dalam YouTube hanya dengan menggunakan VPN, itu sesuatu yang konyol ya. Nah, ini kalau dengan Chrome, bagaimana kalau misalnya kita membuka tab baru ya? Apakah dia akan berbeda? Ya, apakah dia akan berbeda? Kita coba buka. Ini tab baru ya, teman-teman ya. Tab baru kita coba buka. Apakah dia akan berbeda? Kita lihat di sini. Ini tetap sama loh. Nih, teman-teman bisa lihat. Mau berapa banyak pun kalian buka, ini signature-nya ini akan tetap sama. Ya, jadi jejak kalian itu akan selalu sama. Ya, mau berapa cloningan yang kalian buka, mau berapa tab yang kalian buka, sama aja. Ya, jadi saya menyarankan jika kalian tidak mengetahui yang terlalu dalam, lebih baik kalian menggunakan satu browser aja. Mungkin akan lebih lama kalian mengumpulkan yang mau kalian kumpulkan ya, tergantung apa mau kumpulkan jam tayang, apa mau kumpulkan dolar ya, terserah. Tapi saya sarankan hanya menggunakan satu cloningan saja kalau kalian tidak mengetahui bagaimana cara untuk membuat ini memiliki jejak yang berbeda ya. Teman-teman juga perlu tahu bahwa YouTube itu menggunakan algoritma yang kompleks ya. Mereka juga menggunakan artificial intelligence, menggunakan deep learning, machine learning. Itu semua digunakan untuk men-tracking kalian ketika kalian masuk ke dalam YouTube ya. Jadi banyak parameter yang harus kalian ketahui sebelum kalian mau mencari uang di situ ya. Nah, kalau kalian ketik di home di sini, homepage, nah nanti kalian bisa tahu ini hanya sebagian kecil parameter yang harus kalian ketahui dulu ya, yang harus kalian masking sebelum kalian masuk ke dalam YouTube ya. Banyak hal
yang harus kalian pelajari ya. Jadi sangat-sangat tidak mudah ya. Jadi jangan asal kalian melihat tutorial sembarangan ya, kemudian kalian mengatakan wah terima kasih atas informasinya, kemudian terima kasih ini, aduh, kalian itu sedang dibohongi ya, sedang dibohongi. Saya nggak tahu apakah yang memberikan tutorial itu ngerti atau enggak, paham atau enggak. Anggap aja dia paham, anggap aja dia ngerti sebenarnya, tapi dia nggak mau kasih tahu kalian ya, dia nggak mau buka-bukaan sama kalian. Ketika channel kalian tumbang semua, ketika channel kalian di ban semua ya, ya mereka tenang-tenang aja ya, mereka santai-santai aja. Apalagi ketika kalian masuk ke dalam grup-grup VPN, itu sesuatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Saya sarankan lebih baik kalian bermain solo saja. Kalian cari ilmunya, kalian tambah ilmu kalian, kalian bermain solo. Saya rasa itu akan lebih aman ya, akan lebih aman kepada teman-teman. Dan ketika kalian menggunakan VPN, saya sarankan jangan terlalu serakah ya, karena banyak hal yang akan dinilai oleh YouTube ya. Nah, kemudian selain masalah tadi ya yang saya kasih tahu ya, masalah lokalikot ini ya, karena ini tadi karena gini, saya berpengalaman dulu, saya pernah kerja di kapal ya, di kapal orang asing ya, kapal negara Cina. Kemudian saya masuk ke dalam cabin, kemudian saya masuk ke dalam ruangan chiefnya ya. Di situ kan ada komputer. Saya punya kesempatan waktu itu untuk menggunakan komputer itu untuk membuat sebuah laporan. Ternyata setelah saya buka, di situ sistemnya menggunakan bahasa Mandarin semuanya, full bahasa Mandarin. Dari sistemnya, browsernya semuanya bahasa Mandarin, nggak ada bahasa Inggris sama sekali. Ya, nah itu sebabnya kenapa saya memberi informasi tentang merubah bahasa ini ya. Karena supaya kalian lebih terlihat natural begitu ya. Nanti kita bahas hal yang lain, banyak yang mau saya bahas ya, banyak sekali. Cuma saya mau lihat respon kalian dulu tentang video ini seperti apa. Kalau seandainya video ini banyak yang nonton, kemudian banyak yang komentar, kemudian banyak yang like, nanti kita akan buat video lagi ya. Ya minimal bisa 1000 view, itu sudah lumayan bagi saya. Itu paling tidak saya semangat untuk bikin video lagi ya, memberikan pencerahan lah setidaknya bagi teman-teman ya, YouTuber pemula khususnya. Kalau yang udah paham ya nggak masalah. Mungkin ada programmer yang ini ya nggak perlulah. Kalau programmer dia udah pasti tahu ya. Jadi saya anggap aja saya ini orang bodoh ya, anggap aja orang bodoh. Cuma saya ini termasuk orang yang mau mencari tahu ya. Makanya apa yang saya ketahui saya bagikan kepada teman-teman ya. Ini semua informasi teman-teman bisa cari di internet. Banyak kalau kalian mau mencari tahu. Oke, jadi setelah ini kita tadi sudah membahas masalah ini juga tadi ya, membahas masalah cloningan Chrome ya. Kenapa saya tidak menyarankan kalian mengcloning Chrome kalau kalian tidak tahu caranya, tidak tahu ilmunya ya. Jadi kita bermain aman aja di sini. Kemudian oh iya, termasuk ini juga ya, masalah lokalikot ini tadi tidak hanya Cina ya, Jepang dan Korea Selatan juga mereka orang-orang di sana itu biasanya komputernya menggunakan bahasa mereka ya. Semua sistemnya itu menggunakan bahasa mereka. Oke. Tergantung VPN mana yang mau kalian pakai ya, negara mana. Kemudian saya mau kasih tahu juga kepada teman-teman. Kalau ini ya, perbedaan untuk ini saya menggunakan VPN yang berbayar ya, premium. Nah, sebenarnya perbedaannya sebagian besar itu hanya di kecepatan aja ya. Nah, kemudian yang lain-lainnya biasanya sama aja. Biasanya bedanya di kecepatan. Kalau yang tidak berbayar itu dibatasi kecepatannya. Kalau yang berbayar itu kecepatannya full ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau masuk ke dalam YouTube ya, itu banyak parameter yang harus kalian kamuflase. Nanti saya kasih tahu kalian itu ketika masuk ke dalam YouTube, kalian itu di tracking, segala hal yang kalian lakukan itu di tracking ya. Saya coba buka browser yang biasa saya gunakan ya. Nah, jadi jangan kaget ya ngelihat banyak sekali extension di sini. Nanti saya jelaskan kenapa harus seperti ini. Kita coba masuk ke dalam YouTube ya. Coba masuk ke dalam YouTube. Ini saya nggak pakai VPN ya. Saya nggak pakai VPN. Biarin aja ya, sebagai contoh aja.
Katakanlah kita buka apa ya? Channel apa ya kita buka ya? Ini aja lah ya, handphone ya. Biasanya banyak ini yang penontonnya, gadget ini nih. Oke ya, kalian teman-teman bisa lihat ada beberapa extension yang aktif ya. Really nice. Ini teman-teman bisa lihat ada beberapa. Halo guys, David di sini dan Samsung baru aja ngeluncurin kecilin Samsung dulu. Galaxy S22 series. Oke, jadi kita mau ngelihat ya teman-teman ya. Kalian itu bisa di tracking aktivitas kalian itu. Yang ini Nah, saya coba pegang kita ada lihat. Samsung Galaxy S22 S22 Ultra. Terus di kantong sebelah kanan saya ada Samsung Galaxy S22. Oke, kita coba. Oke ya, jadi kita coba cari salah satu video ya. Coba video yang ini kita ganti. Oke. Ini adalah Huawei P50 Pro. Oke ya teman-teman ya. Ketika kalian masuk ke dalam YouTube, kalian itu di tracking ya, dilacak aktivitas kalian ya. Nah teman-teman nanti bisa dilihat. Nah di sini aktivitas kalian itu di tracking. Nah kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ini YouTube ya, youtube.com. Kemudian kalian bisa lihat di sini tracking persentasenya ya. Nah di sini ada beberapa script yang YouTube gunakan untuk melacak penontonnya ya. Jadi ketika kalian menonton video kalian berulang-ulang ya, algoritmanya itu akan membaca ya, termasuk artificial intelligence mereka juga akan membaca. Jadi lama kelamaan itu akan tercipta suatu pola ya, akan tercipta suatu pola yang pada intinya itu akan mereveal siapa kalian sebenarnya ya. Banyak hal lain sebenarnya ya, banyak hal yang lain, tapi saya jelaskan ini aja sedikit ya, saya jelaskan aja sedikit tentang hal ini ya, karena untuk masuk ke dalam YouTube itu sangat-sangat kompleks teman-teman ya, sangat-sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks, jadi nggak semudah yang teman-teman bayangkan ya. Makanya ketika kalian dengan hanya bermodal VPN, kalian bisa di-ban dengan mudah ya. Oke, mungkin video ini udah kepanjangan ya, jadi saya cukupkan sampai di sini aja. Nanti kita coba membahas masalah hal-hal yang lain. Saya mau lihat dulu respon teman-teman gimana tentang video ini. Kalau seandainya merasa terbantu dengan informasi ini, silakan komentar ya, silakan bagikan juga dengan teman-teman yang lain. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan yang lain ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.